meyakini dan percaya bahwa di dalam kitab suci, ya, di dalam Alkitab kita ada begitu banyak rahasia-rahasia Tuhan, ya, yang mungkin masih terselubung, yang mungkin masih belum dipahami dan dimengerti, belum dibukakan kepada orang-orang yang percaya, ya. Nah, itulah sebabnya saudaraku, melalui renungan firman Tuhan malam hari ini, saya mau ingatkan kepada kita bahwa rahasia-rahasia Tuhan itu dia tidak sembunyikan di dalam kerajaan Samayim. Dia tidak sembunyikan di dalam kerajaan surga, ya. Dia tidak sembunyikan, ya, rahasia-rahasia Tuhan itu di dalam pikirannya Tuhan, ya, di dalam hatinya Tuhan semata, tetapi dia taruh itu, dia sembunyikan itu di dalam kitab suci, di dalam Alkitab yang kita anggap, kita yakini, yang kita pegang dan kita jadikan sebagai otoritas di dalam kehidupan setiap kita umat yang percaya. Itulah sebabnya melalui kitab Daniel, dia nyatakan kepada Daniel bahwa meteraikan itu, ya, meteraikan rahasia itu sampai katanya kepada akhir zaman. Toh nanti pengetahuan dari manusia itu akan semakin bertambah dan terus bertambah. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjalan dengan waktu, maka manusia itu akan menemukan rahasia-rahasia yang terselubung, yang tersembunyi, rahasia-rahasia yang sesungguhnya yang memang ingin Tuhan nyatakan kepada umat yang percaya berjalan dengan waktu, ya. Nah, itulah sebabnya saudara, saya selalu ingatkan kepada setiap kita bahwa tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap umat yang percaya, umat yang dia pilih, umat yang dia tebus, termasuk saudara dan saya, itu tidak pernah stagnan, ya. Jadi tidak pernah jalan di tempat, apalagi berhenti. Tetapi tuntunan Tuhan itu dia bergerak secara dinamis. Dia terus bergerak. Jadi Tuhan itu menuntun saudara dan saya, menuntun umat yang percaya terus masuk sampai kita benar-benar mengenal apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Jadi ibarat saudaraku, kalau misalnya Tuhannya ada di Samayim dengan segala kemuliaannya, kitanya ada di sini, maka Tuhan akan menuntun kita, membawa kita, semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita mengenal isi hatinya, semakin kita menyukakan hati Tuhan, dan semakin kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita berpuas diri ketika kita merasa bahwa kita sudah menerima Yeshua. Ketika kita merasa kita sudah menerima nama kudus, kita sudah mengenal akan perintah-perintahnya, baik tentang sabat, hari raya, ya, mingguan maupun hari raya tahunan. Jangan berpuas, tetapi mari kita memiliki hati, kita merendahkan hati kita untuk kita terus datang kepada Tuhan, untuk kita terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kitab suci sebagai otoritas, atau kalau kita bicara tentang wibawa kitab suci, maka ada salah satu saudara, ya, yang sering kali dikumandangkan oleh para pendeta, yang sering kali disampaikan oleh para pengkhotbah, bahwa kitab suci itu tidak pernah salah, atau kitab suci itu tidak mungkin salah. Sekali lagi saudara, saya mau garis bawahi bahwa kitab suci atau Alkitab itu dia tidak pernah salah,
Alkitab itu dia tidak mungkin salah. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, ya, sekalipun para pengkhotbah, para pendeta sering menyatakan itu di atas mimbar melalui khotbahnya, tetapi kalau kita mau jujur, banyak yang disampaikan oleh para pengkhotbah, banyak yang disampaikan oleh para pendeta justru bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dengan kata lain, bahkan ada pendeta yang beberapa kali saya dengar, saudara, sampai dia bilang begini, sebenarnya di dalam Alkitab kita itu, khususnya perjanjian baru itu, banyak katanya ayat-ayat yang bertentangan. Jadi ayat yang satu dengan ayat yang lain itu bertentangan atau kontradiktif. Nah, ini hati-hati saudara. Ya, ini hati-hati. Kalau Alkitab yang kita anggap sebagai kitab suci, ya, sebagai sumber kebenaran, tetapi apa yang di dalamnya kontradiktif, ya, bertentangan satu dengan yang lain, maka jangan kita mengimani Alkitab yang demikian, ya. Iya. Nah, jadi sekali lagi, ada orang beranggapan, pendeta yang beranggapan bahwa apa yang ditulis, ya, oleh termasuk Rasul Saul, kita nggak usah bicara dulu untuk banyak kitab atau perbandingan antara kitab yang satu dengan kitab yang lain, penulis yang satu dengan penulis yang lain. Untuk satu penulis saja yang bernama Rasul Saul, di dalam surat-suratnya, kata pendeta-pendeta, ada banyak hal-hal, ayat-ayat yang bertentangan satu dengan yang lain. Ya. Tetapi ini yang saya bilang mengerikan, saudara. Ya. Ngeri sekali, ngeri kali kata orang Batak. Kalau kita mengimani, meyakini Alkitab itu sebagai sumber kebenaran, tetapi apa yang ditulis di dalamnya justru bertentangan satu dengan yang lain. Bayangkan saudara, kalau misalnya ada seorang bapak, ya, yang suka peletat-peletut. Hari ini dia ngomong A, besok dia ngomong B. Kira-kira saudara, berjalan dengan waktu, anak-anaknya akan percaya omongan dia apa tidak? Ya, pasti lama-kelamaan anak-anaknya nggak percaya. Kenapa? Kok omongan bapak sering berubah-ubah? Kemarin dia ngomong A, kok sekarang dia ngomong B? Ya, nah ini sangat bahaya. Makanya saudara, coba saudara dengar beberapa ceramah-ceramah, beberapa khotbah-khotbah, khususnya dari teman-teman kita para yang disebut murtadin, ya, para murtadin, ya, mereka ketika ngomong tentang kitab suci lama mereka, waktu mereka ada di iman yang lama, mereka sebut bahwa kitab suci mereka itu ada begitu banyak sekali ayat-ayat yang bertentangan di dalamnya. Ya, dan ini sangat berbahaya, saudara. Ya, ini sangat fatal. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kalau hari ini ada di antara kita yang beranggapan, ya, yang beranggapan bahwa kitab suci kita ini bertentangan, baik PL dan PB bertentangan, ya. Surat-surat di dalam PB, khususnya surat-surat Rasul Saul bertentangan. Nah, ini bahaya, saudara. Ya, itulah sebabnya sebenarnya kalau kita mau jujur, ketika kita bicara tentang wibawa kitab suci, otoritas kitab suci, bahwa kitab suci kita itu tidak mungkin salah dan tidak pernah salah, asalkan kita mau kembali kepada awal. Ya, sekali lagi saudaraku, kita mau kembali kepada awal. Ya. Kalau kita kembali kepada awal, maka tidak mungkin akan salah. Ya, saya berikan contoh kan, kalau kita melihat
ada beberapa di stasiun TV suka ada yang namanya kuis itu, ya. Suka yang satu ngomong dulu ke teman yang satu, ya. Kemudian dia ngomong lagi ke teman yang lain, tetapi ada pembatas. Ya, dia ngomong lagi, itu di ujung itu bisa berubah. Ya. Jadi itulah sebabnya saudaraku perlu kita kembali kepada awal mula. Artinya, kalau kita kembali kepada sumber dasar utama yang tidak lain adalah Torah yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada orang Israel sebagai umat yang dia pilih, sebagai umat yang dia tebus dari tanah Misraim, tidak mungkin akan ada hal yang bertentangan. Ya, sekali lagi saudaraku, tidak mungkin ada hal yang bertentangan. Nah, kalau kita menemukan ada hal-hal yang bertentangan antara perjanjian lama, antara PL dan PB, sebenarnya bukan bertentangan. Jadi bukan isinya yang bertentangan, ya, bukan kitab sucinya, ayatnya yang bertentangan, tetapi sebenarnya pola pikir kita ini, pemikiran kita ini yang keliru, yang salah memahami maksud dan tujuan daripada si penulis itu sendiri. Ya. Makanya kenapa Rasul Kefa atau Rasul Petrus, Simon Petrus harus memberikan warning kepada jemaat-jemaat Tuhan, hati-hati terhadap surat-surat yang ditulis oleh Rasul Saul. Ya, saya baca sekali lagi kutipan di dalam kitab 2 Kefa pasal yang ketiga. 2 Kefa pasal yang ketiga ayat 15 sampai 16. 2 Petrus pasal yang ketiga atau 2 Kefa pasal yang ketiga ayat 15 sampai 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Saul saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi saudaraku, yang ditulis oleh Rasul Saul ini adalah hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Dan ketika Tuhan memberikan hikmat kepada dia, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Tetapi diberikan warning di dalam ayat selanjutnya, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu, ada hal-hal yang sukar difahami. Sekali lagi, ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya. Jadi sekali lagi, memutarbalikan justru menjadi kebinasaan mereka sendiri. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, kita harus dapat mencerna. Kita harus dapat bisa memahami maksud dan tujuan daripada si penulis, khususnya Rasul Saul. Karena kenapa saudara? Karena ketika dia menulis surat kepada jemaat-jemaat Tuhan, ya, di daerah-daerah, baik di Roma, di Kolose, kita harus tahu latar belakang daripada keadaan jemaat itu. Kita harus tahu persoalan yang muncul, yang timbul di dalam jemaat itu, ya, sehingga kita tidak salah kaprah, ya, kita tidak salah tangkap, ya. Dengan kita tahu konteksnya, ya, kita tahu persoalannya, maka kita akan menangkap apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada si penulis atau Rasul Saul. Karena kalau tidak, saudaraku, akan sangat berbahaya. Ya, akan sangat berbahaya. Ya, saya pernah suka memberikan satu contoh, misalnya, ya, surat yang saya tulis mungkin ditujukan sebenarnya buat istri saya. Tetapi dalam surat itu tidak ada nama tujuan, namanya juga orang rumah. Ya, namanya juga orang rumah. Jadi tanpa ada tujuan, hanya ditulis
kepada yang saya cintai, yang saya kagumi. Ya, lalu kemudian ada bahasa-bahasa romantis di dalamnya. Ya, lalu kemudian surat itu saya taruh di kursi. Ya, lalu dalam waktu sesaat tiba-tiba ada tamu. Ada ibu-ibu mungkin jemaat yang lain yang datang ke pastori. Begitu dia duduk di kursi, dia lihat kok ada kertas. Waktu dia baca, waduh, kok ini romantis banget. Dia seolah-olah berpikir bahwa surat ini untuk dia. Ya, akhirnya mungkin si ibu ini dia udah salah tingkah. Ya, si ibu ini justru merasa tersanjung dan lain-lain. Padahal sebenarnya surat itu ditujukan bukan untuk dia, tetapi ditujukan buat istri saya. Jadi memahami konteks itu sangat penting. Saya berikan satu contoh. Misalnya yang sering kali juga salah dipahami oleh umat-umat Tuhan. Ya, termasuk mungkin juga ada di antara kita. Misalnya kita lihat sama-sama Efesus. Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-15. Mari kita lihat sama-sama. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, kalau terjemahan ILT atau Indonesia Literal Translation bilang begini, dengan melenyapkan perseteruan di dalam tubuhnya, yaitu Taurat tentang perintah-perintah dalam dogma-dogma, ya, dalam dogma-dogma, supaya dia dapat menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Orang Kristen pada umumnya menafsirkan, menganggap bahwa ayat yang ditulis oleh Rasul Saul di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15 ini sudah membatalkan seluruh hukum Taurat dengan segala ketentuannya, tanpa mereka melihat konteks yang dimaksud oleh Rasul Saul. Sudah jelas saudara, ya, bahwa di dalam, kalau kita kembali lagi kepada ayat-ayat sebelumnya dari ayat yang ke-11, kita akan melihat di situ ada namanya sebuah perseteruan. Perseteruan antara yang namanya orang Yahudi asli, ya, yang percaya kepada Yesus Sang Mesias, dengan orang-orang Goim, dengan orang-orang yang di luar Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Sang Mesias. Memang kita bisa menemukan di dalamnya ada tembok pemisah yang sangat tebal antara orang Yahudi dan Goim. Misalnya contoh, ya, kita tahu peristiwa tentang waktu Yesua ada bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Ya, waktu Yesua bertemu dengan perempuan Samaria. Jangankan berbicara dengan perempuan Samaria, saudara. Melewati kampung Samaria saja untuk bagi orang Yahudi itu hukumnya haram. Ya. Loh, kalau kita mau jujur, siapa yang menentukan bahwa itu haram? Siapa yang menentukan itu tidak boleh? Siapa yang membuat aturan ini? Bahwa orang Yahudi tidak boleh berbicara, tidak boleh berdialog dengan non-Yahudi termasuk Samaria. Ini dibuat tidak lain, saudaraku, adalah orang-orang Yahudi zaman itu yang disebut dengan para rabi. Jadi para rabi-rabi inilah yang membuat aturan itu, dan itu diberlakukan secara turun-temurun dan hukumnya sangat keras. Ya. Jadi aturan para rabi ini di kalangan orang Yahudi itu juga disebut Torah. Ya, tetapi Torah yang dimaksud itu adalah Torah rabinik. Tapi mereka sebutnya Torah juga, saudara.
Makanya kita harus tahu yang dimaksud oleh Rasul Saul ini, apakah itu adalah Torah Tuhan, apakah itu hukum Tuhan, atau sebenarnya adalah Torah Rabinik. Misalnya contoh yang kedua, ketika Simon Petrus atau Simon Kefa ini ada di rumah Kornelius. Ya, dia duduk makan sehidangan, termasuk mungkin dengan orang-orang Roma lainnya. Begitu teman-teman murid yang lain datang, waduh, dia langsung menyingkir. Kenapa? Karena dia tahu ada aturan yang keras, ada larangan yang keras dari kalangan orang Yahudi, dari para rabi-rabi ini melarang untuk bergaul dengan yang namanya orang non-Yahudi. Nah, ketika saudara yang namanya Goim ini atau dari bangsa bukan Yahudi sudah terima Yeshua ini, ya, ingin juga beribadah bersama-sama dengan orang Yahudi yang sudah terima Mesias, ini saudaraku ada pemisah, ada tembok. Ya, itulah yang disebut oleh Rasul Saul sebagai perseteruan tadi. Nah, dengan matinya Yeshua HaMasyiah di atas kayu salib, dia sudah merobohkan tembok pemisah itu. Jadi yang dimaksud, yang dibatalkan dengan matinya Yeshua HaMasyiah di atas kayu salib, itu adalah Torah Rabinik yang mengatur, yang melarang orang-orang Yahudi bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Ini yang dirobohkan, saudara. Ya, ini yang dirobohkan. Makanya kalau kita baca ayat yang ke-16, ayat selanjutnya, dan untuk memperdamaikan keduanya. Sekali lagi, untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Jadi diperdamaikan dua yang berseteru tadi, antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ya. Jadi saudaraku, memang betul Alkitab itu tidak mungkin salah. Ya. Sudah betul bahwa tidak mungkin Alkitab itu keliru. Tetapi yang suka keliru itu otak kita ini, pikiran kita ini, ketika kita memahami, ya, apa yang ditulis di dalam kitab suci. Jadi kalau ada sesuatu yang bertentangan di dalam kitab suci kita, bukan kitab sucinya yang bertentangan. Kitanya ini belum mampu menyelami, kitanya ini belum mampu mencerna apa yang diinginkan oleh Tuhan melalui para penulis, baik itu rasul maupun nabi-nabi Tuhan. Itu hal yang pertama, ya. Lalu kemudian hal yang kedua, ya, hal yang kedua, memang agak repot, saudara, ya, ketika kita menganggap bahwa kitab suci ini tidak mungkin salah. Makanya yang saya bilang tadi, ya, memang tidak mungkin salah kalau kita kembali awal. Tetapi akan sangat mungkin salah ketika kitab suci kita ini salah diterjemah, keliru diterjemahkan, maka akan menjadi salah, saudara. Jadi makanya kenapa saya bilang kembali ke aslinya, kembali ke awalnya, ya. Karena ketika ini disalah terjemahkan, itu sangat fatal, saudara. Ya. Saya berikan satu contoh. Mari kita buka sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 56. Nanti mungkin setiap mesbah doa, saya akan coba mengupas ayat-ayat kitab suci yang sekali lagi seolah-olah, saya pakai tanda kutip, seolah-olah bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Seolah-olah bertentangan dengan Torah, bertentangan dengan perjanjian lama. Dan hari ini saya mau ingatkan kepada kita, bukan kitab sucinya yang salah, tetapi kitanya yang salah memaknai, salah menafsirkan, salah memahami, ya, apa yang sebenarnya yang dimaksud, termasuk akibat karena kesalahan di dalam penerjemahan. Ya. Yang terakhir untuk malam hari ini, perhatikan baik-baik 1 Korintus 15 ayat 15, ayat 56. Ya.
1 Korintus 15 ayat 56, mari kita buka sama-sama. Firman Tuhan katakan begini. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terjemahan ini sangat berbahaya. Ya. Dan terjemahan ini sangat tidak tepat. Bahkan saya bisa bilang terjemahan ini justru sudah sangat menyimpang. Jadi fatal loh saudara. Ketika ada kata yang kita kurangkan, kemudian ada kata yang kita tambahkan, wah itu bahaya. Ya. Dan itu akibatnya akan sangat fatal. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali firman Tuhan katakan saudaraku, sampai langit dan bumi saja lenyap, ya, 1 iota saja, ya. Jadi 1 iot itu huruf Ibrani yang paling terkecil, bentuknya cuman koma begini, ya. Itu pun tidak mungkin ditiadakan, ya. Apalagi satu ketentuan, apalagi satu ketetapan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menarik di sini kalimat yang ingin saya tekankan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, orang Kristen beranggapan bahwa kuasa dosa justru ada di hukum Taurat. Ya. Sampai ada yang bilang justru gara-gara hukum Taurat kita jadi orang berdosa. Waduh. Ya. Jadi sekali lagi justru karena katanya gara-gara hukum Taurat kita jadi orang berdosa. Gara-gara ada hukum maka ada yang namanya pelanggaran. Jadi orang-orang ini saudaraku kurang paham alias gagal paham. Nah, jangan sampai kita juga ikut-ikutan gagal paham. Kita tahu saudaraku bahwa dosa itu bukan ada nanti ketika ada hukum Taurat. Dosa itu jelas ada justru ketika manusia yang pertama yang ditempat oleh Tuhan di taman yang ada di Eden, yang memilih untuk memberontak terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Makanya jangan heran firman Tuhan katakan, ya 1 Yohanes 3 ayat yang keempat bilang bahwa dosa itu ialah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Dan ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan sejalan sebenarnya dengan apa yang ditulis oleh Rasul Saul. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-56 ini. Saya bacakan untuk kita, ya. Saudara hanya dengarkan saja, ya. Kalau terjemahan Ibraninya aslinya bilang begini. Okets hamafet hu hakata fe hakata takhepo bamim hatora, ya. Nah, saya pakai kalimat per kalimat. Okets di sini artinya sangat, hamafet di sini artinya kematian atau maut, hu di sini ialah hakata ialah dosa, fe hakata dan dosa itu, takepo itu artinya menyerang atau melawan, ba'a itu artinya mendatangi, min dari, hatora artinya Torah. Ya. Jadi terjemahan sederhananya begini saudara. Sengat maut adalah dosa, dan dosa itu adalah melawan dari Taurat. Sekali lagi kalimat B saya garis bawahi, dosa itu adalah melawan Taurat. Ya. Yang herannya di dalam terjemahan ini muncul kata kuasa. Ya. Padahal di dalam terjemahan asli nggak ada. Ya, kuasa dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan dengan atau memakai kata radah. Ya. Jadi kata radah itu dalam terjemahan asli tidak ada. Kata kuasa itu tidak ada. Yang ada itu justru takepo yang artinya melawan, malah ini dihilangkan. Jadi ada kata yang ditambahkan,
Ada kata yang dihilangkan. Sehingga saudaraku jangan heran ya, terjemahan ini menjadi kuasa dosa, padahal sebenarnya kuasanya nggak ada. Dosa ialah, nah melawannya di sini ini dihilangkan. Jadi kuasanya ditambahkan jadi kuasa dosa ialah hukum Taurat. Padahal sebenarnya terjemahan yang pas itu tidak lain adalah dosa ialah melawan hukum Taurat atau melawan dari Taurat. Itu terjemahan yang pas. Ya, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui renungan firman Tuhan yang singkat ini, saya mau ingatkan kepada kita. Ya, mari kita memiliki hati yang rindu untuk mencari kebenaran, sama seperti kita mencari katanya emas tua. Waduh, kalau kita itu menemukan kayak orang penambang, saudara, ya, emas itu sebelum sampai kepada sumbernya itu biasanya mereka menemukan namanya batu rep. Ya, jadi batu rep itu sebagai penunjuk tanda bahwa memang di situ kadar emasnya tinggi. Nah, itu saudaraku akan diikuti, itu akan dibongkar. Batu yang mengandung rep tadi itu akan diikuti terus-terus sampai mereka menemukan yang benar-benar sumbernya, bongkahan yang besarnya. Ya, begitulah seorang penambang. Nah, kita saudaraku oleh pemazmur didorong, dimotivasi ya untuk mencari kebenaran itu, mencari isi hati dan kehendak Tuhan itu seperti kita mencari emas tua. Dan ketika kita menemukannya, kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita benar-benar boleh datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Minta supaya Tuhan memperlengkapi kita dengan pengetahuan surgawi, dengan hikmat dan pengertian, agar supaya kita boleh dapat memahami kitab suci ini secara utuh, ya, secara benar, sehingga kita boleh melihat bahwa benar-benar kitab suci ini sebagai otoritas tertinggi, sebagai kitab yang berwibawa, karena memang kitab suci kita tidak pernah salah dan tidak mungkin salah. Jadi tidak mungkin perjanjian lama bertentangan dengan perjanjian baru. Tidak mungkin ada ayat dengan satu dengan yang lain bertentangan. Kalau ada itu, bisa saja kita yang salah memahami. Ya, kita yang salah mengerti. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar itu karena ada kesalahan di dalam penerjemahan. Kiranya Tuhan memberkati untuk renungan firman Tuhan malam hari ini. Dan biarlah ini boleh menguatkan kita, makin meneguhkan kita untuk kita semakin rindu mencari kebenaran Tuhan. Haleluya. Biarlah